Halo, ketemu lagi di channel Kode 187. Apa yang terlintas di pikiran Anda ketika mencium bau busuk di sekitar rumah? Bangkai tikus, sampah dapur yang lupa dibuang, atau sesuatu yang jauh lebih gelap? Di sebuah desa yang tenang di Jombang, Jawa Timur, tepatnya di desa Johowinong, sebuah aroma menyengat menjadi rahasia yang disimpan rapat selama 42 hari. Di balik pintu sebuah rumah kontrakan, bukan sekadar sampah yang membusuk, melainkan sebuah rencana matang yang melibatkan pengkhianatan, rasa sakit hati yang mendalam, dan potasium. Dalam video ini, kita akan membedah kasus Fauziah Priatiningsih, seorang istri yang dengan dingin merencanakan pembunuhan terhadap suaminya sendiri, Lukman Hakim. Bagaimana mungkin seseorang bisa tinggal dan kembali setiap hari ke rumah yang tersimpan jenazah yang mulai ada belatung di dalamnya? Mari kita masuk ke dalam kronologi yang bikin kita merinding. Posisikan diri kalian ke tempat ternyaman kalian, dan jika udah siap, mari kita bahas sedetail mungkin yang kita bisa. Kisah ini tidak dimulai dengan kekerasan, melainkan dengan sebuah hubungan yang putus nyambung. Fauziah dan Lukman Hakim memiliki sejarah panjang. Mereka pertama kali menikah siri pada tahun 2014, namun hanya bertahan 1 tahun. Di tahun 2015, mereka bercerai. Fauziah sempat mencoba membangun hidup baru dengan pria lain yang bernama Diki Zulkarnain. Namun, pernikahan resmi itu hanya seumur jagung, hanya 2 bulan. Entah apa yang ada di pikiran Fauziah. Pada Januari 2016, dia kembali ke Lukman Hakim. Mereka kembali menikah siri dan menetap di sebuah kontrakan milik Ibu Suparmi di Dusun Karangtengah, Mojo Agung. Namun, cinta lama yang bersemi kembali itu tidak semanis bayangan. 8 tahun menjalani hidup bersama untuk kedua kalinya, retakan-retakan besar mulai muncul. Di pengadilan terungkap bahwa Fauziah menyimpan luka batin yang sangat dalam. Fauziah mengaku sering dimarahi. Kata-kata kasar menjadi konsumsi sehari-hari. Tapi, ada satu hal yang paling menyayat hatinya. Lukman sering mengungkit soal warisan keluarga Fauziah. Lukman terus menekannya untuk meminta harta kepada ayahnya. Bagi Fauziah, ini bukan lagi soal pernikahan, ini adalah penindasan. Hingga pada akhirnya, pada pertengahan tahun 2024, sebuah pemikiran gelap muncul di benak Fauziah. Jika dia tidak ada, rasa sakit ini akan hilang. Niat untuk membunuh bukan muncul secara spontan, melainkan sudah dipupuk secara berbulan-bulan. Pada Minggu 11 Mei 2025, Fauziah membulatkan tekad. Dia pergi ke sebuah toko di Mojowarno. Di sana, dia membeli 7 butir potasium, sebuah zat yang mematikan, yang biasanya digunakan untuk meracuni ikan atau hama. Namun, kali ini sasarannya adalah manusia. 3 hari kemudian, tepatnya pada hari Rabu, jam 6 pagi, saat matahari mulai terbit, Fauziah sudah berada di dapur. Dia memasukkan 4 butir potasium ke botol air minuman. Botol-botol tersebut dia simpan di dalam kulkas. Air minuman dingin, jernih, namun mematikan. Sekitar jam 7.50, Lukman yang baru bangun tidur meminta minum kepada istrinya. Inilah momen krusial itu, guys. Fauziah mengambil salah satu botol yang berisi racun tersebut dan menyerahkannya kepada sang suami. Kemudian, Lukman meminumnya sambil berdiri di depan kulkas. Bayangin, hanya butuh beberapa detik saja bagi potasium untuk bereaksi. Lukman sempat bertanya, air apa ini? Karena rasanya yang aneh. Namun,
Belum sempat jawaban keluar dari mulut Fauziah, tubuh besar Lukman tumbang. Dia jatuh berdebum di lantai dapur, tidak sadarkan diri. Fauziah mencoba menyeret tubuh Lukman ke kamar, tapi karena tenaga wanita ini tidak cukup, kepala Lukman terbentur lantai hingga 5 kali karena Fauziah gagal mengangkatnya. Disinilah momen mengejutkan terjadi. Fauziah meminta bantuan. Fauziah kemudian menelpon Yudi, seorang kurir mebel yang biasa bekerja dengan Lukman. Dengan tenang, dia berbohong. Dia mengatakan bahwa Lukman sedang mabuk berat dan tidak bisa bangun. Yudi yang tidak menaruh curiga membantu Fauziah mengangkat tubuh Lukman ke dalam kamar tidur. Yudi sempat melihat Lukman masih bernafas, meskipun matanya kadang terbuka dan tertutup tanpa bisa bicara. Setelah menaruh Lukman di kamar, Yudi pun pulang. Dia tidak sadar bahwa dia baru saja membantu memindahkan pria yang sedang sekarat. 10 menit setelah Yudi pergi, Fauziah memastikan nafas suaminya. Tidak ada lagi gerakan di perut Lukman. Lukman Hakim telah tiada. Seolah racun saja tidak cukup untuk melampiaskan dendamnya. Fauziah melakukan tindakan yang sangat brutal. Dia kemudian mengambil pisau dapur dan menghujamkan ke tubuh Lukman. 2 tusukan ke dada kanan bawah Lukman. Darah mengalir. Fauziah kemudian mencuci pisau itu, seolah-olah tidak terjadi apa-apa, dan kemudian mengembalikannya ke dapur. Semua itu belum selesai, guys. Dia mengambil balok kayu bakar sepanjang kira-kira 1 meter. Dia mendudukkan jenazah suaminya, mengganjal punggungnya dengan bantal, lalu memukul kepala Lukman berkali-kali dengan balok tersebut, hingga posisi korban terlentang kembali. Ada sebuah pertanyaan buat Fauziah ini. Kenapa dia melakukan ini? Apakah perbuatan itu hanya untuk memastikan kematian? Atau sekadar meluapkan kemarahan yang tertahan selama bertahun-tahun? Setelah melakukan aksinya, Fauziah menumpuk 2 buah kasur, kain, dan selimut di atas tubuh Lukman. Dia bahkan meletakkan kursi panjang di depan pintu kamar tersebut agar tidak ada yang bisa melihat ke dalam. Apa yang dilakukan Fauziah setelah membunuh? Fauziah justru melakukan kegiatan sehari-hari. Setengah 10 pagi, dia pergi ke toko mebel milik suaminya. Dia bertemu dengan ayah mertuanya yang bernama Pak Sugeng Mujiono. Dengan wajah tanpa dosa, saat ditanya di mana suaminya, dia menjawab singkat, keluar kota. Hari-hari berikutnya adalah sebuah upaya untuk memanipulasi yang luar biasa. Pada 17 Mei, Fauziah membakar botol-botol bekas racun. Dia bahkan menjual hampir seluruh isi rumah ke tukang rosok, yaitu kulkas, mesin cuci, pisau, dan kayu yang dia gunakan untuk membunuh. Dia mendapatkan uang sekitar Rp650.000 dari barang-barang tersebut. Agar bau busuk tidak tercium tetangga, Fauziah punya taktik yang sangat licik. Dia membuang sayuran busuk untuk pakan ayam di samping rumahnya. Ketika bau jenazah semakin menyengat pada hari ke-15, dia mencari bangkai tikus dan membuangnya di sekitar rumah. Jika ada tetangga yang bertanya tentang bau busuk di rumah, dia cukup menunjukkan bangkai tikus tersebut. Selama lebih dari sebulan, Fauziah tidur di rumah saudaranya yang berada di Kesamben. Namun setiap siang, dia kembali ke kontrakan itu. Dia masuk ke rumah yang kosong, mencium bau kematian, bahkan melihat belatung mulai menggerogoti tubuh suaminya. Dia hanya melihat lalu pergi lagi. Namun, hati nurani atau mungkin rasa takut yang memuncak yang akhirnya menguasai diri Fauziah. Pada 25 Juni 2025 atau 42 hari setelah kejadian, Fauziah berjalan kaki menuju Polres Jombang. Dia menyerahkan diri. Dia mengakui semuanya.
Setelah melalui serangkaian proses sidang, Fauziah Priatiningsih divonis hukuman 17 tahun penjara. Kasus ini meninggalkan banyak pertanyaan bagi kita. Bagaimana sebuah rasa sakit hati bisa berubah menjadi rencana pembunuhan yang begitu dingin? Bagaimana seseorang bisa hidup berdampingan dengan mayat yang dia ciptakan sendiri selama berminggu-minggu? Fauziah kini harus mempertanggungjawabkan perbuatannya di dalam jeruji besi. Sebuah pengingat pahit bahwa komunikasi yang buruk dan dendam yang dipendam dalam sebuah pernikahan bisa berujung pada tragedi yang tidak terbayangkan. Terima kasih telah menonton video ini. Stay safe dan sampai jumpa di video berikutnya. Bye.